Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Zara Agustin. Saya magang di hari kedua. Saya ingin menjawab pertanyaan tema kurikulum dasar kedua sebagai berikut. Pertanyaan mengenai metode individual system. Pertanyaan pertama, apa pengertian individual system? Individual system proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek dan motivator sebagai fasilitator, yang dimana metode individual system ini sendiri mempunyai pendekatan yang dilakukan sesuai dengan kemampuan dari anak. Pertanyaan kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Karena nggak mungkin proses belajar dapat bertahap jika tidak menerapkan metode individual system. Dengan adanya metode individual system ini sendiri, motivator dapat melakukan pendekatan sesuai dengan karakter anak masing-masing dan sesuai dengan kemampuan dari masing-masing anak. Pertanyaan ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Tujuan yang ingin dicapai yaitu proses belajar secara bertahap atau small step system. Pertanyaan keempat, di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Peran guru sebagai motivator, yang dimana guru selalu memberikan motivasi pada anak melalui pemberian reward serta memfasilitasi kegiatan bermain sambil belajar yang sesuai dengan kemampuan anak. Sedangkan peran murid itu sendiri mempunyai peran aktif dalam proses belajar sambil belajar. Pertanyaan kelima, apa perbedaan antara metode individual system dengan classical system? Perbedaannya itu metode individual system dari segi perbandingannya sedikit, sedangkan classical system dari segi perbandingannya banyak. Dari segi materi individual, metode individual system berbeda-beda, sedangkan classical system beragam materinya. Dan dari segi kurikulumnya pun berbeda. Dalam metode individual system, kurikulumnya menyesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing anak, sedangkan classical system kurikulumnya sudah ditentukan. Dalam individual system, sumber belajarnya anak-anak, sedangkan classical system sumber belajarnya dari guru. Pertanyaan ke-6, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Yang pertama itu, motivator harus mengenali karakter anak didiknya masing-masing. Tujuannya agar motivator dapat melakukan pendekatan sesuai dengan karakter anaknya masing-masing. Yang kedua, motivator harus mencari tahu kesukaan dari anak didiknya masing-masing agar dapat mengarahkan anak untuk melakukan kegiatan yang disukai oleh anak, sehingga anak tertarik untuk melakukan kegiatan belajar sambil bermain. Yang ketiga, satu langkah di depan anak agar motivator dapat melakukan langkah antisipasi. Jangan minta kita dimengerti oleh anak, tapi motivatorlah yang harusnya mengerti, memahami anak. Yang keempat, memberikan reward dan lakukan evaluasi afeksi setiap saat. Pertanyaan ketujuh, apa dampak yang terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Dampaknya itu proses belajarnya akan bertahap atau small step system. Kedelapan, apa dampak yang terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Proses belajarnya tidak akan bertahap. Yang B, saya akan menjawab pertanyaan metode variation skill. Yang pertama, apa pengertian variation skill? Variation skill itu sendiri mempunyai pengertian kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator dalam memvariasikan aspek belajar. Yang kedua, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Karena anak memiliki rentang konsentrasi yang pendek, anak pun mudah bosan dan mudah teralihkan. Pertanyaan ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Tujuannya agar anak tidak merasa bosan dan semakin tertarik serta semangat antusias dalam kegiatan bermain sambil belajar. Pertanyaan keempat, sebutkan 3 aspek belajar. Memiliki 3 aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Yang kelima, kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif? Kegiatan yang berhubungan dengan kerja otak atau kecerdasan. Contohnya kegiatan baca dan berhitung. Yang keenam, kegiatan apa yang termasuk aspek afektif? Aspek afektif itu yang berhubungan dengan berdialog, bernyanyi, berdongeng, dan bercerita. Pertanyaan ketujuh, kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Aspek psikomotorik terbagi menjadi 2, psikomotorik halus dan kasar. Kalau halus itu kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan jari, misalnya mewarnai atau menarik garis. Kalau psikomotorik kasar, kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan tangan, misal tangan dan kaki, misalnya melempar atau menari. Pertanyaan ke-8, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar?
Jawabannya dengan memvariasikan aspek kognitif, aspek afektif, dan psikomotorik atau yang biasa dikenal teori Bandul, yang dimana kegiatan utamanya adalah kegiatan baca-bacaan, kegiatan selingannya itu mewarnai, menulis, menarik garis, dan matematika. Lalu saya akan menjawab pertanyaan yang C mengenai teori dasar dalam psikologi pendidikan. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan the law of effect, hukum akibat? Jawabannya adalah ketika kita melakukan suatu kegiatan yang menyenangkan, maka akibatnya akan diulang. Ketika kita melakukan kegiatan belajar yang menyenangkan, kita akan mengulangnya kembali secara tidak sadar. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan the law of exercise atau hukum latihan? Ketika seseorang semakin mengulang atau semakin berlatih, maka akan semakin mampu dan akan semakin menyenangkan. Jadi ketika hukum latihan atau the law of exercise itu, ketika seseorang semakin mengulang belajarnya atau bacaannya atau berhitung atau mewarnai, menarik garis, semakin dia banyak berlatih, dia semakin mampu, semakin bisa melakukan hal tersebut, dan dia akan merasa yang dia lakukan, kegiatan yang dilakukan ada semakin menyenangkan. Pertanyaan terakhir, apa yang dimaksud dengan the law of readiness, hukum kesiapan? Hukum kesiapan itu ketika seseorang mampu dan semakin menyenangkan, maka dampaknya itu akan tumbuh minat belajar dari anak tersebut, semakin menggelora. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kalimat, atau ucapan. Saya hanya manusia biasa, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.